episode 170, Pedang Legendaris. Fei Hung tidak ingin melakukan gerakan banyak dari binatang iblis ini dan membunuhnya dengan mudah, memenggalnya sepenuhnya. Tubuh binatang iblis itu jatuh ke tanah, benar-benar tidak bergerak lagi. Semua orang tidak ada yang bisa percaya apa yang mereka lihat. Luo Xian membuka matanya lebar-lebar saat melihat kejadian seperti itu. Kakinya tidak tahan dengan lagi berdiri. Dan dia berlutut menatap kosong. Xing Ruo juga benar-benar tercengang. Ini adalah rencana penyerangan ketiga mereka, karena Luo telah berhasil menangkap binatang iblis di tingkat kaisar. Jadi mereka berhasil mengendalikannya untuk waktu yang lama. Mengetahui hal ini, King Ruo memutuskan untuk memberikan sumber daya dan obat mujarab kepada Luo Xian untuk membuat binatang iblis meningkatkan kekuatannya dan mencapai tingkat dewa. Setelah binatang iblis itu berhasil meningkatkan kekuatan mereka, keluarga Luo membuat banyak pengorbanan untuk menjaga binatang iblis ini di bawah kendali mereka, dan puluhan orang mereka telah mati selama ini. Namun, mereka segera menemukan bahwa binatang iblis itu telah benar-benar tenang, seolah-olah sedang hibernasi. Dengan demikian, mereka menemukan bahwa kulit binatang iblis itu mulai rontok, dan dalam prosesnya, mereka menyaksikan udara berputar di sekitar binatang iblis itu, menyebabkan aura yang dikeluarkannya menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Tidak diragukan lagi, binatang iblis itu semakin kuat. Tapi sekarang, melihat bahwa kartu terakhir mereka yang merupakan binatang iblis di tingkat dewa dibunuh dengan begitu mudah, mereka berdua tahu bahwa mereka sudah tamat. Itu adalah pedang terbang legendaris Tuan Fei Hung saat dia menyelamatkan kami saat itu. Wang Su berteriak ketika dia melihat pedang itu kembali kepada Fei Hung, mengejutkan orang-orang di sampingnya. Mereka mengerti bahwa itu adalah pedang Fei Hung yang dengan mudah membunuh binatang iblis itu dengan satu tebasan. Semua tidak bisa tidak bertanya-tanya di mana Fei Hung menyimpan pedang legendaris seperti itu. Seolah-olah dia melakukan sihir dan membuat sesuatu muncul dari udara tipis. Juga mereka mengingat ketika Fei Hung mengeluarkan botol kecil untuk menyembuhkan luka Ling Shi dan Huan Yin dari udara tipis seperti melakukan sihir. Jeritan tragis yang tiba-tiba terdengar menarik semua pandangan orang kembali ke arah Fei Hung dan King Zhen. King Zhen menjerit mengerikan saat dia merasakan lengannya dicabik secara brutal dari tubuhnya. Darah menyembur dari bahu kanannya. Sementara dia menggeliat kesakitan, Fei Hung menyegel kembali saluran akupuntur di bahunya seperti yang dilakukannya dengan Luo Zheng untuk mencegah King Zhen mati karena kehilangan darah. King Ruo menatap Fei Hung dengan kebencian. Fei Hung tidak membuang waktu lagi dan sekarang merobek lengan kiri King Zhen lagi, membuatnya berteriak lagi dengan suara tercekik penuh kesakitan. Kemudian, Fei Hung melakukan hal yang sama pada King Zhen, memukul perutnya dan membuatnya kehilangan kekuatan. Tubuh King Zhen jatuh dengan keras ke tanah, masih sedikit menggeliat kesakitan, berusaha untuk tidak menggerakkan tubuhnya agar tidak merasakan sakit lagi. Fei Hung tidak ragu-ragu dan menghancurkan tubuh bagian bawah King Zhen juga, membuat kejantanannya hilang sama sekali. Darah menutupi pakaian bawah King Zhen. Fei Hung tidak membiarkan King Zhen atau Luo Zhen pingsan, jadi dia membuat mereka tetap sadar. Fei Hung berbalik untuk melihat sekelilingnya. Dengan auranya, Fei Hung menarik tubuh Luo Xian dan King Ruo, serta tubuh Luo Zheng dan King Zhen. King Ruo dan Luo Xian tahu bahwa mereka telah kalah, jadi mereka tidak punya jalan keluar dan menyerah. Namun, mata mereka benar-benar dipenuhi dengan kebencian ketika mereka melihat Fei Hung. Fei Hung tidak bergeming dari penampilan wajah dinginnya dan berdiri di depan mereka dengan sedikit senyum. Dia sudah mengurus orang-orang yang melecehkan kedua wanitanya, jadi dia sedikit lega untuk melampiaskan sebagian amarahnya. Tetapi, itu tidak berarti dia telah melupakan segalanya dan akan menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Fei Hung melihat sekeliling dan menyadari bahwa masih ada beberapa kelompok kecil yang menatapnya dengan ngeri. Dia tidak peduli dengan mereka dan mengirim pedangnya ke arah mereka, memusnahkan mereka secara instan tanpa perlawanan. Setelah beberapa detik, hanya pasangan orang tua dan putra mereka masing-masing yang tersisa.
Di mana pria tua di tingkat legenda itu? Aku pikir namanya Luo Wan dan Luo Wen. Fei Hung bertanya tentang pria yang sebelumnya melarikan diri saat pertama kali kediaman keluarga Shin diserang oleh binatang iblis. Dan juga, di mana si pria tua lainnya yang merupakan leluhur keluarga Kim? Ling Tian ingat bahwa dia tidak membunuh salah satu dari keduanya, jadi dia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri, terutama lelaki tua dari keluarga Luo, leluhur Luo Wen. Jika Fei Hung tidak membiarkannya melarikan diri lebih awal, peristiwa ini tidak akan terjadi ketika dia meninggalkan kota. Luo Xian dan King Ruo tidak berbicara, masih dengan memberikan tatapan penuh kebencian pada Fei Hung. Lupakan saja, aku akan mencari mereka nanti. Fei Hung memperluas cakupan indera spiritualnya dengan mencoba untuk mencakup seluruh kota. Seketika, dia menemukan keberadaan leluhur klan King, King Bei, yang anehnya sedang menuju ke tempat di mana mereka berada saat ini. Selanjutnya, dia menemukan keberadaan Luo Wen di dekat wilayah kediaman keluarga Luo yang juga menuju ke arah mereka berada, yang secara mengejutkan memiliki sedikit keanehan dalam auranya, mengejutkan Fei Hung dengan bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan. Sepertinya aku tidak perlu mengejar mereka. Fei Hung berbicara, berbalik untuk melihat dua pria di depannya dengan senyum acuh tak acuh. Jika kau ingin membunuh kami, lakukanlah. Kau sudah menang, jadi bunuh kami sekarang. King Ruo berteriak dengan kebencian sambil menggertakkan giginya. Mereka telah kalah. Tidak ada yang tersisa dari pasukan mereka lagi. Baik keluarga King dan keluarga Luo telah benar-benar musnah. Sekarang hanya mereka dan putra mereka yang tersisa. Fei Hung memandang King Ruo seperti orang bodoh. Membunuh kalian? Setelah semua yang kalian rencanakan, kalian akan terus hidup, membusuk selama sisa hidupmu. Fei Hung lalu mengirim bilah energi ke arah mereka, menghancurkan dantian mereka, dan tidak akan pernah bisa mengumpulkan tenaga dalam lagi. Putraku, cucuku. Sebuah suara marah terdengar, menunjukkan bahwa orang yang ditunggu Fei Hung telah tiba. King Bei tiba dan berteriak dengan marah ketika dia melihat putranya dan cucunya dalam keadaan yang sangat mengerikan, sehingga dia tidak dapat dibedakan dari orang mati. Kau benar-benar iblis. Kau akan membusuk di neraka begitu kamu mati. King Bei berteriak dengan keras pada Fei Hung, hanya untuk menerima perasaan yang menakutkan, seolah-olah beberapa tatapan dingin tertuju padanya, tetapi dia tidak peduli. Tapi sudah terlambat. Bahkan jika kau membunuhku, kau akan menderita.